Pagi, Pak. Nah, saya belum sarapan kayak saya aja. Saran saya itu kopi, rokok, dengerin musik, nah, itu sarapan saya. Oke, di waktu yang lalu saya pernah menunjukkan satu buku ya, satu buku dan maaf nih saya tunjukkan bukunya ya. Yang ini ya dari tante Lisa Wellman ya. Maaf saya bilang tante. Ya. Dari Lisa Wellman ya, yang judulnya Managing Chaos Digital Governance by Design ya, oleh Lisa Wellman dan kata pengantarnya dari Chris Hinton. Nah itu mungkin tadi Anda sempat mengikuti, menyimak-nyimak saya ngintip-ngintip, baca-baca isinya apa jadi kayak buku. Api-api padahal wis tau maca gitu ya. Ya seperti itu. Nah nanti yang akan saya presentasikan adalah PowerPoint ringkas dari buku ini yang saya arahkan itu untuk 3 pertemuan, berarti ini minggu depan dan minggu yang akan datang ya. Nah, buku ini terdiri dari 2 bagian. Yang bagian pertama ya, mengelola kerancuan atau kekacauan ya. Ini menjelaskan secara detail praktek-praktek metodologi yang dilakukan untuk merancang, bangun, dan mengimplementasikan kerangka kerja digital governance. Nah, itu ada chapter 1, 2, sampai 5, 6, sampai 8. Yang chapter 1 itu memberikan pembatasan atau pengertian yang paling mendasar atau pembatasan arti. Mas dan Mbak tahu artinya definisi ya? Kalau kata definisi itu harus tahu artinya ya. Mungkin di kuliah yang lalu sempat saya pernah mengatakan definisi atau definition itu kosakata definition itu artinya pembatasan arti. Jadi Mas dan Mbak akrab sekali ngomong definisi. Nah sekarang atau memang sudah sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa definition itu artinya pembatasan arti. Ya, di sini memberikan pembatasan arti yang mendasar tentang governance digital dan konsep-konsep intinya. Kemudian chapter 5 sampai 2 sampai 5 itu mencoba menjelaskan secara mendalam beberapa aspek kunci dari kerangka kerja governance digital, struktur tim digital, strategi digital, kebijakan digital, dan standar-standar digital. Kemudian yang chapter 6 sampai 8 itu mendiskusikan ragam dinamika di seputar governance digital, termasuk merancang bangun faktor-faktor, ya artinya faktor-faktor yang berkaitan dengan governance digital, serta bagaimana rancang bangun pekerjaan itu dilakukan ya, how to get the design of job done, dan apa yang akan dikerjakan jika usaha-usaha itu tidak mendapat tempat dalam organisasi Anda. Artinya misalnya Anda mengusulkan sesuatu sebagai suatu terobosan, sebagai suatu inovasi istilahnya untuk perkembangan organisasi, tapi tidak disetujui. Tidak disetujui itu biasanya oleh organisasi. Ada aspek negatif, ada aspek positifnya. Negatifnya merasa dilangkai oleh bawahan, itu top manager merasa dilangkai oleh bawahan. Kudune ide kuwi Kang Nyong malah Kang bawahane Nyong. Nah, itu bisa, itu sisi negatif. Tapi sisi positif yang mengakibatkan dampak itu tidak bisa ya
tidak bisa melakukan usaha-usaha untuk menerapkannya as transaction in your organization itu karena kemampuan dana atau keuangan. Nah, yang baru yang kedua itu benar-benar tentang managing chaos ya, yang intinya ada 3 kerangka kerja tata kelola pemerintahan sebagai contoh di sini, yaitu yang pertama perusahaan multinasional yang bersifat global, kemudian agen-agen pemerintahan, dan tipe pendidikan tinggi yang dilakukan oleh universitas ya, serta Anda juga dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk memahami beberapa tantangan yang harus dipraktekkan yang melekat dalam merancang, bangun, dan mengimplementasikan kerangka kerja governance digital. Jadi itu inti isi bukunya, dan sekarang yang saya katakan buku itu oleh penulisnya sendiri membuat ringkasan PowerPoint ya, ringkasan PowerPoint yes. Pokoknya jangan pernah gentar dengan bahasa Inggris ya Mas dan Mbak semua ya. Itu kalau salah ya kita belajar dari kesalahan, karena itu bukan bahasa kita ya. Anda saja yang orang Jawa harusnya ngomong dengan ke orang tua harus pakai bahasa kromo, pakainya harusnya bahasa kromo inggil, Anda pakai kromo madio bahkan ngoko. Nah, jadi kalau dari segi penggunaan bahasa lokal ya memang ada tata keramanya ya. Tapi kalau ini bahasa Inggris, jangan takut salah, tapi belajarlah dari kesalahan. Nah, saya pernah mengatakan bahwa nyong beban nerjemahna ya. Saya males nerjemahkan. Mungkin saya udah pernah pamer di awal saya jadi dosen tahun 1987, saya menerjemahkan satu buku John G. Birch, Felix R. Strater, ya, Information System, Theory, Concept, and Application. Satu buku saya terjemahkan. Awalnya satu lembar itu bisa 1 hari, 1 halaman bisa 1 hari. Tapi karena bersamaan dengan berjalannya waktu, kosakata itu kita temukan, jadi nggak perlu buka kamus lagi. Lah saiki gampang nemen anak Google Translate yang Anda bisa buka dengan HP ya, dengan gadget bisa dibuka di mana-mana. Jadi kalau Anda mengajak saya berbahasa Inggris, mungkin di sini ada yang piawai berbahasa Inggris, saya malah nggak bisa conversation ya. Ya walaupun kadang-kadang ya saya harus berbicara dengan bahasa Inggris. Nah itu pun mikir dhisik lagi ngomong kan. Sama juga dengan menerjemahkan, membaca literatur atau textbook asing, seperti misalnya di materi yang pertama, digitization in public sector ya, yang saya berulang-ulang mungkin mengatakan nyong beban nerjemah karena saya membaca saja mengerti ya, tapi nek ngomong orang yang Anda mungkin yang punya ijazah sertifikat dari student English forumnya Unsud ya nyong pasti kalah. Oke, saya mulai ya. Ini adalah ringkasan dari bukunya Tante Lisa Wellman tadi ya. Ringkasan bukunya Tante Lisa Wellman itu ya.
bukan ringkasan. Jadi maaf ya saya ralat, bukan ringkasan, tapi isi yang saya sebutkan tadi di part 1, di part 2 ada semua di PowerPoint ini. Dan nanti akan, oh ya, yang materi pertama akan saya posting di apa, di LDRU. Memang sengaja tidak saya berikan PowerPoint itu dengan harapan, ya, dengan harapan, oh dari tadi juga kamera belum dibuka ya, masih tak tutupi tisu. Maaf, maaf, dari tadi tak tutupin si tisu ya. Dengan strategi Anda mau masuk ikut kuliah. Kalau ini saya bagikan sekarang, bahkan saya bagikan di LDRU, saya bagikan di WA lewat PA. Anda nggak mau, mungkin nggak mau ikut kuliah, cuma absen toh, ya, masuk ke Google Classroom ditinggal turu. Nah, itu jadi makanya setelah selesai baru akan saya bagikan PowerPoint ini. Gitu ya Mas Mbak ya. Tapi bagi yang acuh tak acuh apa mengabaikan ya silahkan saja. Karena saya nggak, yang butuh itu Anda, yang butuh itu Mas dan Mbak semua. Saya nggak butuh ya. Karena sekali saya baca saya paham walaupun sesuai kelalen gitu ya. Baca lagi, paham lagi, kelalen maning itu. Gitu ya Mas Mbak ya. Oke, di sini ada, coba disimak ya. Di sini Lisa Wellman ya. Ini yang apa? Yang tadi sama dengan buku yang tadi ya. Itu Lisa Wellman. Apa yang dimaksud dengan plot matters? Ya, apa itu plot matters? Information governance in an online era. Jadi dalam tata kelola informasi di era online, jadi tata kelola informasi, pada tata kelola informasi di era online itu ada plot matters, yaitu kesalahan-kesalahan mendasar atau kesalahan-kesalahan utama. Ya, itu yang dikatakan oleh tante kita, Tante Lisa Wellman ya. Dan itu ada di bukunya dan tertuang di bukunya yang tadi saya simulasikan sedikit. Nah, apa itu? Ya, apa itu? Banyak orang-orang yang berada pada posisi atau di bagian pemasaran ya, berada pada banyak konten yang tidak terstruktur akibat desakan kebutuhan akan data. Kalau mau terjemahnya kurang lebih begini, orang-orang di sekitar bagian pemasaran dengan semua konten yang tidak terstruktur itu didesak oleh kebutuhan akan data. Menempatkan ya atau menyematkan ya, Mas dan Mbak tahu ya, embed itu ya. Embed itu menyematkan, menempelkan dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen serta hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran secara online. Makanya yang berkaitan dengan pemasaran secara online, di mana ada konten data yang yang tidak struktur, atau semua konten itu tidak struktur akibat didesak oleh kebutuhan akan data yang harus menyematkan yang harus menempatkan ragam dokumen serta hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran secara online. Makanya di sini ada digitalisasi, ya, ada digitalisasi berupa
web, kemudian media sosial, dan alat komunikasi yang bersifat mobile seperti HP. Ya, jadi bahwa digital itu mungkin saya tambahkan, mungkin Mas dan Mbak sering mendengar media baru. Digitalisasi itulah media baru. Mau dengan nama apa? Ya, Instagram, WA, yang paling lama itu Facebook, yang paling lama chatting, yang belum seperti sekarang. Nah, uh, adanya konten yang tidak terstruktur, adanya konten yang tidak terstruktur akibat didesak oleh kebutuhan akan data, ini sebenarnya merupakan tantangan bagi governance atau bagi informasi governance tadi seperti ini ya, seperti pada judul, itu menjadi tantangan bagi information governance in an online era. Ya, itu ya. Saya teruskan. Ya. Semua informasi yang mengalir ke dalam, ke dalam apa? Ke dalam organisasi dan berada di sekitar organisasi dan melalui organisasi itu sendiri, ya, dan melalui organisasi itu, maka apa yang harus kita perhatikan akibat dari adanya ini tadi, bahwa banyak informasi yang mengalir ke dalam organisasi dan berada di sekitar organisasi serta melalui organisasi, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita perhatikan dan siapa yang harus memeliharanya. Artinya yang berkaitan dengan informasi itu. Nah, hal inilah yang sesungguhnya berkaitan dengan informasi, ya berkaitan dengan informasi. Tata kelola pemerintahan di era online itu, maka ini berkaitan dengan maaf. Jadi ini semua itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik otomatis dicirikan, mempunyai ciri utama atau sebagai keutamaan dalam aplikasi, menjadi ciri utama atau core characterize dari governance si digital itu ya aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. Jadi itu yang dipertanyakan berkaitan ya kesalahan-kesalahan mendasar atau kesalahan-kesalahan utama yang berkaitan. Jadi kesalahan-kesalahan utama atau kesalahan-kesalahan mendasar yang berkaitan dengan tata kelola informasi pada era online. Kemudian di sini dikatakan itu ya, orang yang berada di sekitar atau di bagian pemasaran dengan semua konten yang tidak terstruktur, dengan semua konten yang tidak terstruktur, akan didesak oleh kebutuhan akan data atau didesak oleh kebutuhan akan data karena menempatkan banyak dokumen serta hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran secara online itu di web atau di jaringan atau di media sosial, perangkat yang bersifat mobile.
Nah, ini semua disebut dengan digitalisasi. Ya, ini semua disebut digitalisasi. Lah terus governance apa lah? Governance kie. Maka digital governance. Ini kan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi, nah ini web, media sosial, media yang bersifat mobile. Nah, kemudian baru governance. Jadi di sini coba dikupas satu persatu, tahu dulu digital itu apa. Makanya di awal yang lalu saya tanya apa digital, apa artinya digital. Saya katakan kata dasarnya digit itu artinya apa. Nah, terus begitu ya, karena program komputer itu merupakan coding angka-angka, maka hasilnya program. Nah, kemudian digitalisasi. Maksud saya digitalisasi atau digitization. Ya, jadi ini digital itu kaitannya dengan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi, maka governance itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Contohnya di sini dicontohkan di sini adalah berkaitan dengan informasi. Ya, karena salah satu yang dikelola itu adalah informasi. Itu sebagai pengantarnya, jadi memahami dulu apa itu digital, apa itu governance. Baru kemudian ya dikatakan oleh Lisa Wellman, ada 5 kebenaran yang harus diketahui berkaitan dengan digital team. Nah, yang masuk dengan digital team itu, walaupun nanti di belakang ada penjelasannya, adalah orang yang mendesain dan merancang bangun sistem governance digital itu. Ahli perangkat keras, ahli perangkat lunak, ya, karena dia sudah ahli berarti dia bisa berperan sebagai tenaga kerja profesional atau konsultan. Itulah yang merancang bangun dan dia harus membentuk tim. Ya, saya loncat dulu. Apa sih yang dimaksud dengan tim itu di sini? Ini loh contoh timnya itu, ya. Company digital core yang bagian inti, disperse, distribute, council and work group, extended team. Nah, ini ada unit organisasi. Inilah yang mengelola, inilah yang merancang bangun governance digital itu. Ya. Nah, kemudian area atau wilayah akuntabilitasnya apalah ini. Nah, jadi saya kembalikan ke sini. Itulah yang dimaksud dengan bahwa ada 5 kebenaran utama atau kebenaran hakiki yang harus dipahami, ya. Yang pertama, ya, kita tidak pernah tahu di mana semua informasi itu berada dan mungkin saja kita tidak pernah tahu. Nah, itu hakiki yang pertama yang dikatakan oleh Lisa Wellman, ya. Maka hal ini harus diketahui oleh tim digital itu. Jadi orang yang mengelola web, orang yang mengelola situs, orang yang mengelola katakanlah itu mal pelayanan publik itu ya bisa seperti ini kondisinya. Dia tidak pernah tahu di mana informasi itu berada dan mungkin juga tidak, ya. Maaf saya ulangi. Ah, kita tidak pernah tahu di mana semua informasi itu berada dan juga mungkin nggak perlu tahu, ya, dan juga mungkin nggak perlu tahu karena apa, sudah dengan sendirinya. Misalnya Anda mendownload sesuatu lewat Google, katakanlah itu artikel, katakanlah itu buku, di mana itu buku itu berada, e-book itu berada di mana, tahu nggak?
Kalau saya merekam, kalau saya merekam perkuliahan ini atau Anda merekam perkuliahan ini, nah, tersimpan di mana? Ya, tersimpan di Google Drive kan, Mas Karis, yang kamu minta izin ngerekam. Atau kalau kalau ini saya rekam, tapi sepertinya ini apa? Automatically recording ini. Ada di Google Drive. Itu media penyimpanan tuh media apa Google Drive. Media penyimpanan yang Anda udah tahu itu hard disk, flash disk, cloud storage atau cloud memory, tempat penyimpanan di awang-awang, embunang linggone orang ngerti. Nah, makanya di sini ilustrasinya itu. Kita tidak tahu di mana semua informasi itu berada. Sama dengan tadi, Anda cari artikel, saya tanya, itu di mana? Di komputer Anda, di HP Anda. Setelah Anda download, baru ada di komputer Anda. Setelah Anda download, baru ada di komputer Anda. Tapi kalau cuma dilihat, ya itulah di situlah tempatnya. Nah, sekarang pertanyaan, Google itu nyimpan data di mana? Puskom Unsit nyimpan data di mana? Data perkuliahan Eldiru saya katakan tersimpan di Google Drive. Nah, disitulah tempatnya. Nah, Google Drive itu ada di mana? Nah, Google Drive itulah contoh cloud storage atau yang Pak Ali bilang Dropbox ya. Tuh. Jadi kita tidak pernah tahu di mana semua informasi itu berada dan bisa saja nggak perlu tahu ya. Ilustrasi barusan di mana ya. Anda ngirim email tuh, Anda ngirim atau mengunggah tugas ya. Tadi sih ya saya sudah sebut itu tersimpan di Google Drive. Tersimpan nggak di komputer saya? Ya beban yang download. Paling-paling tak waca. Ya kalau saya download tiga mata kuliah atau 9 kelas, 3 mata kuliah, hang komputernya yang terlalu banyak nyimpan nyimpan data atau informasi. Jadi itu ya yang kebenaran yang pertama, kita tidak pernah tahu di mana semua informasi itu berada. And we may never know. Dan kita mungkin juga tidak pernah tahu. Kita tidak tahu di mana semua informasi itu berada dan juga mungkin tidak pernah tahu. Terus yang kedua itu we don't control all of our information. Kita tidak dapat mengendalikan semua informasi yang kita miliki. Ya. Ya, saya mau mengatakan tidak sepenuhnya benar. Anda memposting sesuatu di YouTube, kalau Anda bikin private ya orang lain nggak bisa mengakses. Ya. Anda nyimpan sesuatu, nyimpan file, nyimpan data, atau nyimpan apa segala macam di email, Anda loh. Oh, saya mau mencontohkan gini. Nah, kalau Anda mau ngamankan data, kalau Anda ingin ngamankan data, mungkin di perkuliahan SIM udah saya katakan, buatlah 2 email. Jadi satu email untuk lalu lintas informasi, satu lagi itu email Anda sendiri, tapi untuk nyimpen data. Jadi pura-puranya email yang kedua itu ngirim data ke email yang pertama, atau email pertama ngirim data yang ke email yang kedua. Semua file perkuliahan misalnya Anda buat seperti itu. Maaf, saya enggak tidak mendoakan, mungkin seperti saya kemarin laptop rusak ya, nggak bisa diperbaiki. Nah, jadi maksud saya apa? Jadi
Anda punya 2 email, ya simpanlah file tugas itu di email yang satunya. Laptop rusak, komputer hilang, data Anda nggak hilang karena udah tersimpan. Atau bahkan Anda membuat seperti Dropbox yang dibilang Pak Ali Rohman, atau mungkin di Google Drive. Jadi selama Anda masih menggunakan @unsut.ac.id, nah itu Anda bisa nyimpan di Google Drive. Ya. We don't control all of our information. Kita tidak dapat mengendalikan semua informasi yang kita miliki. Yang ketiga, ya, akibat dari yang kedua itu tadi ya, kita tidak bisa mengendalikan semua informasi yang kita miliki atau semua informasi kita. Akibatnya adalah bahwa informasi itu menjadi tidak pasti. Ya, informasi itu bisa muncul sesaat dan menghilang. Coba Anda tidak sengaja membuli seseorang, tapi Anda akhirnya sadar orang lain udah nggak bisa lihat lagi karena Anda sudah hapus. Tapi ya banyak orang yang sudah men-screenshot dan sebagainya. Ya. Itu contohnya, it's just show up and disappear. Ya. Informasi itu bisa muncul hanya sesaat, tapi kemudian menghilang. Itulah yang dimaksudkan information has become uncertain. Ya, informasi itu menjadi tidak pasti karena informasi itu bisa muncul sesaat dan kemudian menghilang. Yang keempat, ya, kita menciptakan dan mengelola reputasi bisnis, ya, bisnis kita maksudnya. Nah, terkadang atau seringkali kita adalah pebisnis atau pelaku bisnis itu sendiri. Ya. Kita menciptakan dan mengelola reputasi bisnis, ya, atau bisnis atau aktivitas dunia usaha atau aktivitas perniagaan, ya. Bahkan seringkali atau terkadang bisnis itu sendiri. Dan Anda tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Anda mengelola bisnis online, dan Anda adalah pelaku bisnis itu sendiri. Mungkin ada di antara Mas dan Mbak ini beraktivitas reseller ya. Anak saya pernah di awal pandemi itu bisnis reseller, karena itu baru launching. Wah, 1, 2, 3 bulan pertama seneng banget dapat duit, tapi setelah itu banyak pesaingnya yang melakukan reseller secara online lah, sudah tidak ada pesanan lagi. Itu saya bilang ya udah deh, cari yang lain deh gitu. Nah, jadi kita menciptakan dan mengelola reputasi bisnis. Terkadang atau seringkali kita adalah pebisnis itu sendiri atau pelaku bisnis itu ya, pebisnis atau pelaku bisnis itu sendiri. Dan Anda tidak menganggap sebagai sesuatu yang serius. Yang kelima, ya, yang kita butuhkan itu kemitraan. We need a partnership. Yang kita butuhkan itu kemitraan, bukan mandat. Bukan juga perjanjian pada tingkat
pemberian layanan, not a service level agreement. Jadi bukan perjanjian tingkat pemberian suatu pelayanan, a service. Di sini ada kata a service ya. Ini ya, ada a service. Itu itulah 5 hal yang dikatakan oleh Lisa Wellman ini tadi yang berkaitan dengan adanya 5 kebenaran faktual ya dari digitalisasi. Kalau saya mau buat dalam desa secara umum, pun juga penekanannya kalau Anda sebagai salah satu anggota tim digital. Ini 5 hal ini sebagai suatu kebenaran mendasar yang harus kita pahami, atau sebagai suatu kebenaran yang paling hakiki menurut Israel Wellman kalau itu dikaitkan dengan digital team ya. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu di mana informasi itu berada, dan mungkin tidak perlu tahu. Kemudian kita tidak pernah bisa mengendalikan informasi yang kita miliki. Kemudian informasi itu menjadi penuh ketidakpastian ya, penuh ketidakpastian ya. Informasi itu bisa muncul sesaat dan menghilang and disappears. Kemudian yang keempat ya, kita menciptakan dan mengelola reputasi bisnis. Seringkali atau kadangkala kita pelaku bisnis itu sendiri atau pebisnis itu, dan Anda tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Yang kita butuhkan itu adalah kemitraan, bukan mandat, bukan pula perjanjian pada tingkatan pelayanan tertentu. Oke, itu pengantarnya bahwa yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Lisa Wellman yang berkaitan dengan 5 matters ini ya, yang berkaitan dengan 5 matter itu yaitu kesalahan-kesalahan mendasar atau yang utama pada tata kelola digital berbasis online. Sampai di situ ada yang bertanya, kemarin saya lupa nggak memberi memberi kesempatan bertanya. Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas mana, biar saya jelaskan ulang. Kalau nggak ada saya teruskan. Ada nggak sebelum saya teruskan? Belum ada. Oke, saya teruskan ya. Digital governance, what is it and why do we need ya, apaan sih itu, kenapa kita membutuhkannya. Nah, itu apaan sih ya, kalau bahasa selangnya kan apaan sih itu, kenapa kita membutuhkannya. Terjemahannya dia apa dan mengapa kita membutuhkannya gitu ya, kira-kira gitu ya Mbak Rosalinda ya. Digital governance, apa dan mengapa kita membutuhkannya. Apa itu governance digital kan, what is it? Nah, maksudnya kan apa itu governance digital dan kenapa kita membutuhkannya ya. Nah, seringkali kelemahan kita menerjemahkan bahasa Inggris itu ininya diabaikan, padahal yang dimaksud dengan ISIT itu ya governance digital. Makanya tadi saya bilang, apa itu governance digital dan kenapa kita membutuhkannya. Inilah yang dimaksud dengan governance digital.
Walaupun di yang lalu yang dari Hussein Said Raja sudah Anda dapatkan juga definisi, tapi ya materinya belum saya share ya. Ini juga nggak akan saya share sebelum materi perkuliahan selesai. Dengan harapan seperti yang saya katakan tadi, Anda mau masuk mendengar. Mendengar itu sudah lebih baik daripada tidak mendengar. Ya, ada orang kalau di kelas ya, atau mungkin Anda belajar, Anda harus bersuara supaya paham. Ya. Nah, Anda di kelas mungkin tidak nyatet, tapi dengar gitu loh, ya, mendengarkan. Karena Anda termasuk yang IQ-nya sangat tinggi atau cukup tinggi. Jadi yang penting ngerungok kesek. Ya. Nah, misalnya perkuliahan yang penting dengerin dulu apa PowerPoint-nya kan nanti dibagikan. Nah, penting dengarkan dulu. Nah, itu. Nah, itu yang saya maksudkan kenapa nggak segera saya bagikan. Nah, ini dia pembatasan arti governance digital. Ya, digital governance atau governance digital adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran-peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk pembuatan dan pengembangan secara online. Untuk pembuatan dan pengembangan apa? Sisipkanlah atau saya sisipkan untuk pembuatan dan pengembangan pelayanan publik secara online. Karena kalau cuma begitu itu apa? Untuk pembuatan dan pengembangan secara online, apa yang dibuat, apa yang dikembangkan? Makanya tidak salah Anda sisipkan untuk pembuatan dan pengembangan pelayanan publik. Karena ingat lagi apa yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa governance digital itu adalah aplikasi teknologi komunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dalam arti yang seluas-luasnya. Aduh, tarik-tarik kabelnya. Itu ya. Jadi itu definisi dari Lisa Wellman ya. Defining digital governance, pembatasan arti atau definisi governance digital. Defining atau pendefinisian governance digital atau pembatasan arti governance digital, bahwa governance digital itu adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran-peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk pembuatan dan pengembangan pelayanan publik secara online. Itu ya. Otomatis itu berkaitan, kita sekarang berada pada governance, good governance. Lah ya apa itu? Ya, apa itu governance dan good governance? Good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti governance digital ada tata kelolaan pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik secara baik berbasis aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. Kan Dean kayak aku kan kira-kira kemaknaannya. Ya Mbak Rosalinda ya, Mas Karis, Alvan gitu ya. Saya turu loh. Ya, Agustin, Amar, Amariska, Amariska ini cowok ya? Ya, yang punya nama Amariska. Iya, cowok, Pak. Oh lah, soalnya nama Rizka nih loh ya. Gitu ya. Jadi itu tolong dipahami itu. Inilah definisi setelah Anda mungkin sebelum-sebelumnya dari Pak Ali Rohman sudah dapat. Pertama kali dapat dari saya dari yang Hussein Said Raja itu.
Nah, sekarang ini yang dari tante kita nih, Tante Lisa Wellman. Governansi digital adalah sebuah atau suatu kerangka kerja untuk membangun anti akuntabilitas dan akuntabilitas, peran-peran dan otoritas pengambilan keputusan untuk pembuatan dan pengembangan pelayanan publik secara online. Oke, kui. Mudah-mudahan saya sudah semakin paham apa governansi digital dengan pemahaman dari mata kuliah sebelumnya, tata good governance, kemudian digitalization. Nah, sekarang udah Pak tahu. Nah, ini adalah tahap perkembangan dari governansi digital menuju kedewasaan. Nah, di sini dimulai dengan pertanyaan, di mana posisi Anda atau di mana posisi kita pada kurva governansi digital yang bergerak menuju kedewasaan? Ya, maturity itu kedewasaan, ya. Kalau Anda pernah mendapatkan teori pembangunan dari Walt Werosto, saya nggak tahu Anda diajari oleh beliau, Pak Slamet, Pak Ngalimun, teori challenge and response dari Walt Werosto. Yang terakhir itu kan drive to maturity, ya, menuju kedewasaan pembangunan, paradigma pembangunan yang drive to maturity. Oke, di sini ya ilustrasinya begini. Ketika tim digital itu berhasil mendesain, berhasil merancang bangun aplikasi governansi digital untuk pada suatu organisasi, maka dia akan di launching, akan dikenalkan. Dia akan diluncurkan. Launching itu kan diluncurkan, ya. Akan di launching, akan dikenalkan, akan disosialisasikan. Nah, pada awal dia di launching dari sini, dia grafiknya meningkat tajam, naik terus turun karena terjadi chaos, karena terjadi kesimpang siuran. Ya, chaos itu bukan ya sinonimnya juga sih keributan, tapi kesimpang siuran. Artinya kesimpang siuran itu tidak semua yang mengakses itu memahaminya. Nah, dia naik terus turun. Makanya terjadinya chaos atau kesimpang siuran dalam pembelian pelayanan publik itu maka menuntut intervensi dari ilmu manajemen. Apa itu? Antara lain seperti tadi saya katakan di launching tapi sosialisasinya kurang mantap atau sosialisasinya tidak menyentuh semua kelompok sasaran. Kalau kita memilahkan kelompok sasaran itu jadi 3, kelompok sasaran yang sangat paham atau sangat menguasai, atau kelompok sasaran yang tidak computer literacy dan internet literacy. Kemudian kelompok sasaran yang kedua cukup menguasai komputer dan internet, dan yang ketiga sama sekali tidak. Nah, makanya dengan pendekatan manajemen, dengan mengaplikasikan teori-teori manajemen, otomatis teori-teori manajemen dalam governansi digital. Bukan teori-teori manajemen dalam mengembangkan organisasi, ansih organisasi, ya. Tapi ini untuk mengembangkan apa yang menjadi tujuan pemberian layanan dengan governansi digital itu. Nah, kalau ini sudah teratasi di sini, dia akan bergerak menuju ke kedewasaan, artinya bergerak menuju ke kesempurnaan atau menuju kesempurnaan pemberian pelayanan publik itu. Itu ya Mas dan Mbak ya. Maksudnya nyong gitu ya cara baca kurvanya. Nah, orang ngandel karo nyong
takwai bukunya Lisa Warman Sisan apa? Biar Anda bisa bukan bisa ya, biar Anda mau percaya apa yang keluar dari mulut saya ya. Lanjut ya. Langkah-langkah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja apa ya? Kerangka kerja governance digital. Ya, langkah pertama ya, bangunlah atau bentuklah tim digital Anda yang membidangi digital itu ya. Bangunlah tim digital Anda yang mengurusi bidang itu digitalisasi governance-nya. Yang kedua, tentukan otoritas untuk strategi digital. Tentukan otoritas untuk strategi digital. Tentukan otoritas atau kewenangan untuk kebijakan digital. Jadi siapa yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan? Nah, kemudian di sini siapa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan atau merumuskan strateginya? Ya kalau dalam ilmu manajemen, Mas dan Mbak semua kalau saya tanya pasti langsung menjawab top manajemen, top manager. Kalau gitu di Indonesia siapa? Ya presiden. Tentukanlah siapa yang ditunjuk presiden. Bukan siapa yang ditunjuk. Nah, siapa yang berkaitan dengan kebijakan? Kalau undang-undang sudah menetapkan harus begini, maka apa yang ditetapkan dalam undang-undang itu yang menjadi rujukan presiden. Nah, jadi ini bisa lembaga legislatif, bisa eksekutif dan legislatif. Ya. Kemudian langkah yang keempat itu tentukan standar digitalnya. Ya, tentukan standar digitalnya. Nah, berkaitan dengan 4 tahap itu maka bisa dilihat di sini. Ya. Kerangka kerja tata kelola pemerintahan berbasis digital atau kerangka tata kelola pemerintahan digital. Ya. The real work of digital governance. Maaf sebentar, baterai saya, HP saya, laptop saya minta dicas. Bentar, maaf. Ya, sudah. Oke, saya ulangi ya. Governance framework, kerangka kerja tata kelola pemerintahan ya. The real work of digital governance framework is to assign dan seterusnya, itu ya, bahwa pekerjaan yang sesungguhnya, pekerjaan yang sebenarnya dari kerangka tata kelola digital itu adalah untuk menetapkan otoritas bagi strategi digital, kebijakan, pembatasan standar dan kebijakan untuk penetapan sumber daya yang tepat, sumber daya yang sesuai dalam tim digital Anda. Artinya di sini bahwa sumber daya itu di samping sumber daya yang bersifat hardware dan software,
Di samping yang hardware ya software. Softwarenya apa? Software sumber daya manusia yang akan mengelola governansi digital itu. Ya, yang akan mengelola governansi digital itu. Ya. Saya ulangi bahwa pekerjaan yang sebenarnya atau pekerjaan yang sesungguhnya dari kerangka tata kelola digital itu adalah untuk menetapkan, to assign appropriate authority, untuk menetapkan otoritas yang sesuai bagi strategi digital, standar dan pembatasan ruang lingkup, maksudnya pembatasan ruang lingkup standar dan kebijakan yang tepat dan penetapan sumber daya, artinya di sini sumber daya tadi baik yang hardware software itu yang terutama maaf saya menggunakan kata mungkin yang lebih tepat di sini adalah sumber daya manusia, karena teknologi itu sudah ada, teknologinya sudah ada, teknologi komunikasi dan informasinya itu sudah ada, sudah tersedia, tinggal bagaimana ketersediaan sumber dayanya. Jadi itu yang sedikit yang bisa saya jelaskan tentang berkaitan dengan sumber daya ini. Nah, inilah dia, maaf, saya split ini supaya lebih besar ya. Ini hanya matriknya saja. Ya. Nah, governance framework yang di sini ya disekat, dipilah jadi unit-unit keorganisasian serta area akuntabilitasnya. Nah, digital company atau perusahaan digital itu ada perusahaan-perusahaan yang bersifat ya itu yang core ya, yang core berarti perusahaan digital yang inti, dia terdiri di sini ada beberapa unit, kemudian yang disperse core ya, unit-unit yang tersebar, unit inti yang tersebar, kemudian tim yang terdistribusikan, juga yang berikutnya adalah council and working group dan kelompok kerja, dewan pemerintahan dan kelompok kerja ya, dewan pemerintahan dewan pemerintahan dan kelompok kerja. Dewan pemerintahan dan kelompok kerja, kalau di sini tadi hanya bilang ada unit 1 2 3 4 5 1 2 1, terus kemudian unit-unit. Nah, di sini apa? Yang berkaitan dengan dewan dan kelompok kerja itu adalah dewan pemerintahan dan komunitas praktisi. Tepatnya praktisi begitu saja. Nah, baru kemudian yang extended tim perpanjangan. Perpanjangan berarti dari perpanjangan dari ini diseplit ke bawah, diseplit lagi ke bawah, ada ini baru yang menjadi tim perpanjangan, ujung tombaknya. Kira-kira kalau berkaitan dengan pelayanan publik, ujung tombaknya siapa? Tim itu ada di pusat, ini ada di kementerian, ini ada di cabang di kementerian atau di provinsi. Dan di setiap ini ada council and working group ya, ada dewan pemerintahan dan kelompok kerja. Nah, kemudian ini extended team.
tim perpanjangan, tim yang berada di paling depan, yang terdepan. Ya. Yang terdepan itu siapa? Ya. Yang terdepan itu adalah para operator pemberi pelayanan publik itu sendiri sebenarnya. Kalau ini kita bilang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, lah kian dia extended term itu ke kelurahan atau kecamatan. Ada nggak pelayanan di tingkat kelurahan yang berbasis digital? Sudah mulai ada dan banyak. Nah, saya jawab sendiri. Ya, sudah mulai ada dan banyak. Nah, ini yang berkaitan dengan unit keorganisasian, simaklah ini, pahamilah ini bahwa kalau yang core itu adanya di mana, yang di space core adanya di mana, distribute team itu adanya di mana, kemudian di setiap ini itu pasti ada council, working group. Jadi di setiap core, di space core, distribute team itu ada council and working group. Dan ada yang sebagai tim perpanjangan, tim digital perpanjangan yang tadi saya memaknainya sebagai yang berada paling depan, ujung tombak. Nah, baru ini yang berkaitan dengan apa? Masing-masing ini, masing-masing company digital, ya company digital ini apa? Maaf, kenapa di sini company digital? Jadi company digital itu ada konsultan atau orang yang mendapat pekerjaan, orang yang mendapat proyek untuk membangun governance digital. Dia ada di tingkat pusat, ada di tingkat daerah, dia di tingkat pusat, dia di tingkat provinsi, dia di tangkup kabupaten, lainnya di ujung tombak. Ada apa? Bisa kemungkinan kelurahan dan kecamatan. Nah, ini yang berkaitan dengan unit keorganisasian. Nah, yang menjadi wilayah atau domain atau area dari akuntabilitasnya itu ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu governance, sponsorship and advocacy, intranet strategi, intranet policy, dan intranet standar. Enggak nyebut internet kan ini? Artinya apa? Jaringan yang berada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya, dulu sebelum Anda, jauh sebelum Anda, sekitar 15 tahun yang lalu, kita di Unsut masih nerapkan intranet. Sekarang udah enggak, orang ora payu intranet. Jadi hanya khusus untuk lingkungan sendiri. Itu maksudnya intra, ke dalam. Makanya di situ strategi ke dalam, kebijakan ke dalam, dan standar ke dalam pengaturannya. Nah, di sini yang berkaitan dengan governance, sponsorship and advocacy, ya, yang berkaitan dengan ini apa namanya, sponsorship dan advokasi itu adalah digital governance sponsor, ya, digital governance sponsor. Ya. Nah, digital governance sponsor itu berarti apa di sini, governance sponsorship and advocacy, yaitu sponsor dan advokasi tata kelola, ya, tata kelola pemerintahan, sponsorship dan advokasi atau pemberian nasihat dan berkaitan dengan tata kelola digital, maka di sini dikatakan sebagai bertanggung jawab dalam mensponsori dalam arti seluas-luasnya, ya, memprakarsai dan mendanai untuk governance digital itu. Nah, kemudian yang strategi intranet, ya, batasi arti strateginya itu apa. Nah, kemudian policy intranet, yaitu kebijakan intranet ke dalam, siapa penggerak kebijakannya, ya, siapa penggerak kebijakannya, siapa siapa penata layanan kebijakannya. Kalau di pesawat itu steward itu dibilang, ya,
Bahasa Indonesianya pramugari, pramugara, bahasa Inggrisnya kan steward kan. Nah di sini stewardship itu eh, kebijakan penata layanan, stewardship penata layanan di cursor gitu. Nah kemudian ada yang input kebijakan, ya, masukkan kebijakan serta authoring, policy authoring, apa pemegang otoritas kebijakan. Nah kemudian yang intranet standar, ada penata layanan standar, ada standar input, harus ada definisi standar desain, harus ada definisi standar editorial, harus ada definisi standar penerbitan dan pengembangan. Nah, kalau di sini publish itu ya kurang lebih artinya kaitannya sama dengan di launching. Aplikasi itu di launching atau pemberian pelayanan berbasis digital itu dipublish, artinya di launching, ya, bahasa lainnya di launching. Maka harus ada definisi standar penerbitan dan pengembangan, ya. Nah yang terakhir yang berkaitan dengan area akuntabilitas itu adalah network and infrastructure standard definition, yaitu definisi standar jaringan dan infrastruktur. Lah untuk apa itu semua dan bagaimana caranya membaca? Bahwa yang berkaitan dengan area akuntabilitas pada governance, sponsorship, and advocacy berupa digital governance sponsor, dia ada di semua, ya, dia ada di semua, dia ada di semua company digital, entah itu core atau pusat, provinsi, daerah, kabupaten atau kota, bahkan sampai ke tingkat kelurahan atau kecamatan, dia semua ada. Jadi ada area pertanggungjawaban yang berkaitan dengan itu, ada semua, ya, ada semua. Tidak berhenti di sini, sampai ke sini. Ya, sampai ke extended team atau ujung tombak, pemberi pelayanan yang menjadi ujung tombak. Makanya di sini semuanya kalau Anda simak satu persatu itu sampai ke sana. Itu caranya baca materi ini. Ya. Berkaitan dengan governance digital governance sponsorship, maka pada company digital core dia ada. Kalau dia ada terdiri dari 5 unit, ya dia ada 5 unit. Kira-kira ini apa? Ya kita punya berapa kementerian lembaga. Dia ada di situ. Ya. Terus sampai ke sana. Nah, itu kurang lebih caranya bacanya, cara baca tabelnya. Mudah-mudahan paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Saya mau berhenti sampai di sini supaya sama dengan kelas yang kemarin. Kelas yang kemarin saya hentikan di slide itu. Gara-gara ada harus apel pagi. Konyol sih alasannya kenapa saya hentikan perkuliahan. Seneng sih mereka. Gara-gara apel saya wajib hadir, harus saya wajib ada walaupun itu secara online. Karena kaitannya apa? Karena kaitannya kalau nggak ikut apel yang dipimpin oleh rektor atau yang ditunjuk, itu saya dianggap tidak hadir. Mas dan Mbak tahu nggak? Coba tanya sama yang orang tuanya PNS, ASN deng. PNS sudah nggak ada, yang ada ASN. Kalau kalau bolos sekali, tunjangan apa yang hilang? Ya. Nah, kalau saya itu eman-eman ya. Kalau saya nggak ikut, walaupun saya absen Vesprint, tapi kalau saya nggak ikut apel kemarin, dianggap tidak hadir. 125.000 Mas dan Mbak hilang satu hari kalau saya nggak absen, ya.
Kalau saya nggak ikut apel walaupun saya fast print, ya hilang 125.000. Edan apa golek duit kangen di masang togel Hongkong bae urung-urung karuan nulih. Jadi itu kemarin kenapa saya hentikan. Jadi ini juga saya hentikan sampai di sini supaya sama dengan yang lain. Kurang lebih begitu ya Mas Mbak ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Pokoknya saya berhenti di slide itu supaya sama dengan kelas yang hari Senin ke kelas C. Ada enggak? Enggak ada. Agustin, Amar, Andini, Apresia. Oh, berkurang. Tadi 30, sekarang tinggal 27. Aswa, Santika, Deska, Farhan, Ilham, dan seterusnya sampai Roslinda, Sifakul. Ada yang bertanya kan enggak? Dari saya belum ada, Pak. Iya, Mbak Indah belum ada. Yang lain copy paste enggak? Belum ada juga maksudnya copy paste. Enggak ada. Tunggu 1 menit lagi. Enggak ada. Copy paste, Pak. Copy paste kamu. Agustin ya yang ngomong barusan ya. Iya, Pak. Oke deh, enggak apa-apa. Benar enggak ada? Tinggal 50 detik. Enggak ada benar? Ini kepala suku mana? Hadir Pak. Oke, kalau enggak ada, tadi alasannya itu tadi supaya sama dengan kelas yang lain, ya. Maka perkuliahan ini saya akhiri pada slide itu. Nanti yang kelas hari Jumat kelas B juga begitu. Supaya sama, dan juga saya mau menekankan ulang bahwa sesungguhnya PowerPoint dari Lisa Wellman itu adalah, saya nggak mengatakan apa namanya, saya tidak mengatakan PowerPoint ringkas ya, tapi isi PowerPoint itu ada pada buku yang tadi saya tunjukkan itu, ya. Ada pada buku ini. Ada pada buku Managing Chaos itu. Nah, ada pada buku ini. Ya. Ya, Managing Chaos, Digital Governance. Managing Chaos, Digital Governance by Design. Nah, dan itu jumlah PowerPoint-nya 43. Berikut kata yang terakhir itu thank you gitu. Itu ya. Jadi tetap saya dengan kiat saya tidak akan saya bagikan PowerPoint ini yang berkaitan dengan Plaf Matters Information Governance in Online Era ini sebelum materinya saya sampaikan. Silakan Anda cari bukunya. Bukan silakan cari ya. Bukunya ada di saya. Ya. Tapi yang jelas itu kok bukunya nggak tebal-tebal banget kok Mas dan Mbak. Ya. Bukunya nggak tebal-tebal banget ya. Cuma 250 halaman kok ya. Cuma 250 halaman. Jadi harapan saya itu ya. Kemudian untuk tugas hari ini silakan dilihat di Eldiro. Ya. Sesuai dengan ketetapan dari saya yang Anda suka tidak suka. Kalau Pak Alim buat case
project based learning saya, makanya saya case based learning. Tugas review sudah ada. Sebenarnya selalu lama sih itu, saya ngasih waktu seminggu. Tipis kok. Oke gitu ya, karena nggak ada yang bertanya, maka mengulangi lagi materi saya bagikan setelah perkuliahan selesai. Ya. Ingat pada perkuliahan yang ke-13 itu tentang smart city, tugas Anda adalah mengupload. Jadi mulai sekarang membuat, carilah di Google. Pak Ali udah nge-share materi dari beliau, cari di Google, banyak itu yang berkaitan dengan smart city. Ya. Kalau nggak salah dulu waktu SIM saya pernah nampilkan smart city dari Pak Ali juga apa enggak ya? Iya Mbak Agustin, dulu pernah saya nayangkan smart city enggak? Di mata kuliah sistem informasi manajemen. Enggak ya? Enggak atau enggak ingat? Tapi mungkin enggak loh, karena setelah muncul mata kuliah governance digital, banyak materi yang di-split ke governance digital. Jadi murni pengantar sistem informasi manajemen itu murni ujungnya itu pada pengambilan keputusan. Itu ya yang kemarin saya ngajar bersama Pak Mahmud, yang Pak Mahmud diberkati oleh Gusti Allah bisa mencapai usia pensiun ya. Kemarin siapa yang ada di pelepasan Purna Bakti Pak Mahmud di Garden kemarin? Ada nggak di kelas ini? Siapa? Ada nggak? Ada nggak yang hadir di kelas ini yang dilibatkan Mas Sandy, Pak Sandy? Nggak ada ya? Nggak jawab. Kalau Agustin jelas enggak, ada di Luwung Banjarnegara ya. Benar nggak ada ya? Yang saya ingat kemarin itu Wisnu, Lexi, Nabila, Rahmania. Itu ada kemarin dilibatkan oleh Mas Hendy untuk acara pelepasan Purna Bakti atau pensiunnya Pak Mahmud. Oke, gitu aja lah ya. Saya ngalur ngidul ngetang belum. Maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Gusti Allah, perkuliahan ketiga atau ke-11 menurut Eldiru atau ke-10 menurut hitungan konvensional saya akhiri. Silakan tugasnya dibuka di Eldiru dan dikerjakan. Kalau saya lupa mengganti LJTR, lembar jawaban tugas review, Anda rubah sendiri pertemuannya. Kan saya pernah nge-share cover lembar jawaban ya, lembar jawaban tugas review. Itu selalu digunakan dengan merubah tugas pertemuan. Gitu ya Mas Mbak ya. Ini tadi absennya di pertemuan keberapa? Ini minggu yang lalu absennya di pertemuan ke-11 ya. Iya, Pak. Tadi absennya di pertemuan ke-10. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu yang apa, karena daripada kemarin ribet-ribet kuliah ke-10 absennya di ke-11, kuliah ke-11 absennya di ke-10. Oke, dengan demikian saya tutup. Monggo silakan Mas Mbak, mau undur diri apa mau saya tutup? Oke, saya tutup ya, maaf ya. Iya, Pak.